Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, memang di pertengahan bulan agak berat untuk menjawab bagaimana kabarnya. Ya. Jadi tidak heran kalau Bapak Ibu menjawabnya pun luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Saya bacakan buat kita ikuti bersama-sama. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46 di Taman Getsemani. Kalau melihat judulnya ini berarti pergumulan di dalamnya. Ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi." Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah bangkit dari doa dan kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Di Taman Getsemani merupakan akhir dari cerita Tuhan Yesus kepada murid-murid mengenai penderitaan yang akan dia alami, saudara. Ada 4 kali Yesus berbicara tentang penderitaan yang akan dia alami kepada murid-muridnya. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya di Kaisarea Filipi, Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa dia akan banyak menanggung penderitaan, diserahkan kepada para imam-imam dan ahli-ahli Taurat untuk dibunuh. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-21. Lalu ada lagi pemberitahuan yang kedua tentang penderitaan Tuhan Yesus di Matius 17 ayat 22 ketika mereka ada di Galilea. Dia juga menyampaikan kepada murid-murid bahwa anak manusia akan diserahkan untuk dibunuh.
Lalu pemberitaan yang ketiga kepada murid-murid disampaikan di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 19. Ketika mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem, Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam dan menjatuhi hukuman mati. Tibalah mereka di Yerusalem. Mereka melakukan perjamuan makan karena Paskah. Lalu setelah mereka melakukan itu, mereka pergi ke sebuah desa dan Yesus naik ke Bukit Zaitun untuk berdoa, saudara. Lalu kalau kita lihat di pasal yang ke-21 itu, Yesus mengulang kembali kepada murid-muridnya. Di ayat yang ke-15 dikatakan pasal yang ke-22, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita." Itulah satu keadaan sebelum Yesus ditangkap dan mengalami penderitaan. Sehingga Yesus mengatakan ketika dia berdoa, "Ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku." Sisi manusia Yesus terlihat di sana. Bahwa dari tahap demi tahap yang dia bicarakan kepada murid-murid, bagaimana beratnya penderitaan yang akan dia alami. Hingga tiba titiknya ketika dia berdoa di Taman Getsemani itu. Karena setelah selesai berdoa, maka para tentara Romawi akan datang dan menangkapnya. Dia bisa lihat, saudara, bagaimana beratnya yang akan dia tanggung. Sehingga secara daging dari sisi kemanusiaannya, dia mengatakan, "Saya tidak sanggup. Kalau boleh, janganlah kiranya ini terjadi. Janganlah kiranya ini saya alami." Tetapi dikatakan di situ, "Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang jadi." Kita bisa bayangkan bagaimana ketakutan Yesus di situ. Kalau di dalam Matius dikatakan, "Saya sangat susah, ingin mati rasanya." Di dalam Lukas dikatakan bahwa Yesus sangat susah, bahkan keringatnya seperti titik-titik darah berjatuhan. Ada banyak perilaku manusia ketika menghadapi ketakutan. Mohon maaf, ada sampai terkencing-kencing juga. Ya. Kalau saya perhatikan ada orang yang potong sapi. Kalau musim-musim korban atau ada acara, ketika dipotong bisa keluar darah, tapi juga kotoran dari belakangnya. Gitu kan? Kalau dikatakan bahwa di dalam ketakutan itu orang bisa bisa terlihat kebiasaan yang tidak lazim. Yesus pada saat itu semakin dia takut, semakin dia khawatir. Dikatakan tadi bahwa semakin bersungguh-sungguh Yesus berdoa. Di tengah ketakutan yang sangat dalam yang dialami Yesus menghadapi begitu sulitnya penderitaan itu menyakitkannya. Sampai-sampai apa saudara? Malaikat datang
memberikan kekuatan. Artinya, kenyataan yang akan dihadapi Yesus itu memang benar-benar berat sekali, saudara. Sampai ada utusan malaikat memberikan kekuatan. Kepada murid-murid Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa harus berdoa menjadi pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Dari apa yang dialami Yesus itu, mau menyampaikan kepada umat manusia, bahwa selama kita hidup artinya tidak akan pernah pencobaan itu tidak kita alami. Pencobaan itu tak pernah sirna dari kehidupan manusia. Makanya Yesus katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan itu juga yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan adalah suatu keadaan yang sangat tidak mengenakan. Yang membuat orang susah, membuat orang ketakutan, membuat orang khawatir, membuat orang kehilangan akal sehatnya, saudara. Sehingga ketika banyak penderitaan masalah yang dihadapi orang, banyak di antara mereka yang mengakhiri hidupnya, baik lompat dari gedung, ditabrakkan dirinya ke kereta api dan lain sebagainya. Kenapa? Kesulitan, penderitaan itu bisa membuat orang kehilangan akal sehatnya. Dan ini menjadi tantangan bagi setiap kita, umat manusia. Ketika mengalami suatu masalah, ketika mengalami satu pergumulan hidup, cenderung orang menjadi kecewa, menyalahkan keadaan atas apa yang dialaminya. Bahkan ketika mengalami pergumulan, seringkali dari sisi kemanusiaan, tidak sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi justru terus berusaha dengan kekuatan yang dia miliki. Itulah sebabnya upaya yang dilakukan bukan justru membawa dia dari pergumulan, keluar dari pergumulan, tetapi semakin susah, semakin berat, tak ada jalan keluar. Ketika mengalami pergumulan tersebut, dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya. Kita lihat seperti kasus Sambo waktu itu, saudara. Jalan keluar yang coba dia temukan justru membawa dia semakin terjerumus. Itu juga seringkali dialami oleh banyak manusia. Dia pikir dia bisa menyelesaikan persoalan yang dia hadapi. Tapi justru semakin jauh dia dari Tuhan, semakin dalam persoalan yang dia hadapi. Yesus katakan kembali, saya ulang, berdoalah, berjaga-jagalah,
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita lihat bahwa pencobaan tersebut datang dari luar, seperti penderitaan, permasalahan. Ini bisa juga dikatakan sebagai suatu ujian, saudara. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Dikatakan bahwa pencobaan sebagai ujian untuk melahirkan satu iman yang berkualitas, yang murni. Maka dikatakan di situ harus tetap bertahan menghadapi pencobaan itu. Di ayat yang ke-20 pasal 21 Lukas tersebut dikatakan, di ayat yang ke-10 Yesus sudah memperingatkan murid-murid. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan lawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan diperhadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Di awal tadi saya katakan bahwa pencobaan itu tidak akan pernah sirna dari kehidupan manusia. Ada yang bentuknya sebagai ujian. Ketika kita tetap bertahan di dalamnya, maka ada upah. Iman kita semakin bertumbuh. Kuat, saudara. Murid-murid diingatkan oleh Yesus bahwa akan ada masa sulit yang kamu akan hadapi. Ketika engkau tetap mengikut aku. Tujuan Yesus menyampaikan itu supaya mereka tetap bertekun di dalam imannya kepada Tuhan. Kedua, ada pencobaan yang datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu timbul dari keinginan daging. Pasal yang ke-21 ayat 34 dikatakan begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, kekhawatiran hidup, dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti jerat. Dikatakan pesta pora, kemabukan, kekhawatiran hidup. Itu juga yang dikatakan oleh Yakobus di dalam pasal pertama ayat yang ke-14. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maka binasalah dia dengan segala keinginannya itu. Ada juga pencobaan karena pekerjaan iblis, saudara. Berjaga-jagalah. Iblis itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Artinya dia tidak akan pernah tinggal diam. Kebenaran itu berdiri di atas kebenaran. Dia berusaha untuk melencengkan kebenaran itu. Supaya orang tidak berdiri di atasnya, saudara.
berbagai hal dimunculkan oleh iblis untuk mengecoh kita. Pencobaan yang datang dari iblis, pencobaan yang datang dari keinginan manusia itu sendiri, tujuannya sama, saudara, yaitu membawa manusia itu untuk jauh dari pusat rencana Allah. Hanya itu tujuannya. Sebagaimana saya katakan, supaya manusia itu tidak berdiri di atas kebenaran tersebut. Sekali lagi, Yesus mengingatkan kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kalau di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 46 dikatakan apa di situ, saudara? Bangunlah dan berdoalah. Berjaga-jaga disamakan katanya dengan bangun. Tidak ada orang berjaga-jaga tidur, ya kan? Kalau security piket malam menjaga satu gedung, didapati tertidur oleh pimpinannya, selesailah sudah. Ya. Disuruh dia berjaga tapi tidur. Tapi di sini dikatakan berjaga-jagalah, bangunlah dan berdoa. Berjaga-jaga adalah menjaga hati agar tidak mengutamakan kepentingan dunia. Sebagaimana Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang ke-22 tadi. Berjaga-jaga supaya hatimu tidak syarat dengan pesta pora. Berjaga-jaga berarti selalu mengutamakan Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Termasuk ketika kita menghadapi tembok yang besar di dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga berarti berpegang pada perjanjian Kristus dan firman-Nya atau apa yang menjadi peringatannya, saudara. Ketika Yesus selesai berdoa, dia datang kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dalam keadaan tidak terjaga, saudara, tapi tertidur. Maka Yesus katakan, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa adalah sarana yang penting untuk bisa kita hidup taat sama seperti Kristus adalah taat. Sekiranya lalukanlah kiranya penderitaan ini, Bapa, kata Yesus. Tapi dia tetap taat. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Doa mengajarkan kita untuk hidup taat kepada Kristus. Doa harus dianggap seperti napas bagi kerohanian kita. Tidak tertidur sama seperti para murid-murid itu. Doa mengungkapkan ketergantungan kita kepada kasih Allah, saudara. Doa yang dilandasi dengan iman akan membawa kemenangan bagi kehidupan kekristenan kita. Tadi saya katakan bahwa begitu berat yang akan Yesus alami di dalam penderitaan itu. Tapi kita lihat melalui doa
Yesus mencari kekuatan dan penghiburan dari Bapaknya yang mengutusnya ke dunia ini. Di tengah kegelisahan, keresahan, dan gejolak batin yang tak menentu, Yesus berusaha untuk lebih bersungguh-sungguh lagi bersekutu dengan Tuhan. Tadi ayat itu mengatakan, ia sangat susah, maka semakin bersungguh-sungguhlah Yesus berdoa untuk memperoleh kekuatan. Di tengah kesungguhannya itu, maka ada kekuatan baru yang diberikan malaikat itu kepadanya. Itulah sebabnya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam doa kita harus selalu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dikatakan bahwa janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi, saudara. Salah satu tujuan dalam berdoa adalah menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Ketika ada kemelut persoalan yang kita hadapi, ada sesuatu hal yang mau kita putuskan dalam kehidupan kita, maka doa akan membawa kita untuk menemukan apakah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kemelut persoalan yang sedang kita hadapi itu. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Penyerahan diri secara total kepada Allah, itu artinya kita meminta kehendak Tuhan yang dinyatakan. Seorang penulis buku bernama Townes Elmer, judul bukunya adalah Doa Tanpa Kata. Dia menulis begini: doa adalah sebuah hubungan dengan Allah atau keintiman dengan Allah. Doa bukanlah tentang kata-kata atau tentang berusaha meyakinkan Allah untuk melakukan sesuatu bagi kita. Tetapi doa adalah tentang hubungan kasih dengan pencipta kita. Sesudah kita menemukan kehendaknya, maka doa membuat kita menundukkan diri pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dari mana kita bisa menemukan kehendaknya, saudara? Kita renungkan, kita baca Alkitab kita yang merupakan firman Tuhan. Membaca, merenungkan firman akan selalu mengasah kepekaan rohani kita kepada Tuhan. Berbicara di dalam doa dan di dalam firman ini akan memberikan kepekaan rohani terhadap kita. Karena dikatakan tadi bahwa doa adalah tentang hubungan kasih manusia dengan Sang Penciptanya. Doa adalah permohonan, harapan, permintaan dan juga pujian kita kepada Tuhan.
Kalau dikatakan tadi bahwa doa bukan hanya bicara tentang kata-kata atau mau meyakinkan Allah untuk melakukan sesuatu, tapi hubungan kasih. Oleh sebab itu doa menjadi pilar, kekuatan, menopang yang membantu kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita, saudara. Kita jangan terlalu percaya diri bahwa kita punya kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Sikap kita terhadap pencobaan, kita mesti menyadari titik lemah dalam hidup kita. Titik lemah itu menjadi celah bagi iblis untuk menyerang, menjatuhkan kita. Petrus katakan, lihat si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum, yang siap menelan mangsanya. Jangan sampai kita menyangkal kelemahan diri kita. Sikap kita dalam menghadapi pencobaan, kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Ketika kita meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri, hati-hati, iblis sudah ada di depan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa pencobaan dari iblis dan dari diri kita, keinginan kita, sama berbahayanya. Tadi saya katakan membuat kita jauh dari fokus hidup kepada Tuhan. Kalau dikatakan bahwa pencobaan itu tidak akan pernah sirna dari kehidupan kita di dunia ini, maka jadikan pencobaan, penderitaan, permasalahan sebagai ujian untuk mendewasakan kita. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan menyalahkan, kita tidak akan membenarkan diri, saudara. Berarti itu sebagai evaluasi di dalam pertumbuhan kita. Pencobaan sebagai tujuan iman diizinkan oleh Allah terjadi untuk pendewasaan setiap iman kita. Karena dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12, ada upah bagi orang-orang yang bertahan di dalam persoalan, pencobaan yang dia alami. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Doa adalah satu kata yang sangat sederhana dan pendek. Tapi kalau kita coba renungkan, jika kehidupan doa kita itu hidup, berarti hubungan kita dengan Tuhan itu sangat baik-baik saja. Maka kehidupan kita pun akan lebih sejahtera, saudara. Kadang persoalan itu membuat kita tidak tenang. Sehingga kita tidak dapat lagi bersekutu dengan Tuhan. Makanya Paulus bilang, jadilah tenang. Kuasai dirimu supaya engkau dapat berdoa. Kalau Yesus orang manusia, Yesus orangnya panik menghadapi seperti itu, saudara.
tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang Yesus lakukan, semakin berat beban yang dia tanggung, yang dia rasa, semakin sungguh-sungguhlah dia berdoa. Masihkah kita sungguh-sungguh berdoa, saudara? Atau sebatas mengisi waktu? Atau hanya sebatas kewajiban orang Kristen? Ya, ibaratnya yang kita masih sekolah, kita punya kewajiban bayar SPP umpamanya. Bayar SPP. Tapi bicara tentang doa tidak cukup hanya sebatas kewajiban. Karena hanya sebatas kewajiban, dia tidak hidup. Dia akan tertidur, Bapak Ibu Saudara. Padahal persoalan semakin berat. Sehingga fokus kita bukan lagi kepada hubungan kita dengan Tuhan, tapi beratnya persoalan yang kita hadapi. Ada Bapak Ibu yang tak punya persoalan 2024 ini? 2024 bagi kami jauh lebih berat dibandingkan 2023. Harus mengerahkan fokus dan kekuatan untuk berdoa, saudara. Kalau tidak, iblis itu membawa kita untuk tidak lagi berdiri di atas kebenaran. Semakin lemah. Kalau kita semakin lemah, semakin ditarik. Semakin lemah, semakin ditarik. Ingat Bapak Ibu, doa hubungan kasih kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita beroleh kekuatan. Kalau Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, datang malaikat kasih kekuatan. Percayalah bahwa hal itu pun akan kita alami di dalam pergumulan kita. Tetap berdiri di atas kebenaran. Renungkan terus firman Tuhan. Bangun persekutuan dengan doa. Percayalah, masalah pun akan semakin berat. Tapi ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kekuatan itu menjadi harapan kita. Kalau enggak mau semakin banyak masalah, bersahabatlah kita dengan iblis. Maka hidup kita akan enak. Tapi ujungnya menderita. Tapi kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, masalah semakin banyak. Kenapa? Karena iblis itu dikatakan tadi seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan berusaha menjegal kita. Tapi ada kekuatan yang daripada Tuhan. Bersama, mari kita di 2024 ini tetap semakin setia berdoa kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh kalau kita mau beroleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Yesus katakan, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita sampai, kalau bahasanya Pak Yusuf katakan, sampai ke basement, gitu ya. Dia juga yang akan mengangkat kita naik dari situ. Yang penting tetap fokus hidup kita adalah kepada kasih Kristus. Bersama Tuhan di 2024 kita akan kuat menghadapi setiap godaan, cobaan. Baik yang datangnya daripada si jahat. Baik yang datangnya dari keinginan kita. Baik yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Ada kekuatan baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yesaya katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru.
sama seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.